saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang yang ada di layar. Yang pertama yaitu ada desain penelitian, rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel, yang kedua ada jenis data, yang ketiga ada definisi operasional, dan yang keempat ada metode analisis data. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama itu ada skala nominal, skala ordinal, interval, dan skala rasio. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama itu adalah skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Selanjutnya yaitu ada contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Yang pertama ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Yang selanjutnya sangat tidak setuju. Atau bisa juga dengan sangat positif, positif, negatif, dan sangat negatif. Atau juga ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Atau ada juga yang sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Itu contoh-contohnya. Slide selanjutnya yaitu masih tentang skala Likert. Di sini ada sangat setuju, selalu, sangat positif. Itu tuh bisa diberi skor dengan 5. Dan jika setuju, sering, positif itu bisa diberi skor dengan 4. Ragu-ragu, kadang-kadang, netral itu bisa diberi skor 3. Dan tidak setuju, hampir tidak pernah, dan negatif itu bisa diberikan skor 2. Dan yang paling sedikit yaitu ada sangat tidak setuju dan tidak pernah, itu bisa diberikan skor dengan nilai 1. Selanjutnya adalah skala Guttman. Skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas. Data yang didapati interval atau rasio. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Selanjutnya ini ada skala nominal. Skala nominal itu skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya ada hitam dan putih, KAP Big 4, KAP non Big 4. Itu tidak termasuk tidak memiliki makna ya. 4 tersebut yaitu contoh selanjutnya ada pria, ada wanita, dan ada departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Itu 2 hal yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada skala ordinal. Skala ordinal ini memiliki makna rating atau seperti di atas ya, jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh berkaitan dengan juara. Jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 untuk jika juara 1, dan 1 jika juara 1. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam skala pengukuran. Di sini ada skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya ROA atau ROA sama dengan laba bersih dikurangi aset total. Nah, semacam itu. Selanjutnya yaitu ada populasi, teknik sampling. Populasi dan sampel. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempengaruhi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, untuk sampel
Di sini sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Di sini ada teknik sampling, masih penjelasannya. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambarnya, ada probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Di probabilitas sampling ini ada yang pertama simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada deapportionation stratified random sampling, dan yang terakhir ada area atau cluster sampling, sampling menurut daerah. Dan yang non-probabilitas itu ada sampling sistematis, sampling kota, aksidementasi, purpose sampling, ada sampling jenuh, snowball sampling. Ada 6 jenis ya di sini. Dan teknik sampling di sini saya akan menjelaskan selanjutnya teknik sampling. Probabilitas sampling. Probabilitas sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama ada simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Jadi di sini ada gambarnya kan ya. Itu ada populasi. Populasi itu X-nya tuh hampir semuanya itu di pinggir ya. Dan jika sampelnya itu mereka tercampur gitu ya. X dan O-nya itu berbarengan. Bisa dilihat dari gambarnya. Oke, selanjutnya yaitu ada proportionate stratified random sampling, yaitu ada teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Di sini diberikan contoh populasinya yaitu S50, SM 300, SMK 500. Biar saya lihat. SMD 100, SD 50. Nah, untuk sampel di sini ada S1-nya itu 14, tadi S yang saya maksudnya S1 ya. SM-nya ada 85, SMK-nya ada 139, SMP 28, dan SD-nya 14. Itu untuk sampelnya. Selanjutnya yang C, disproportionate stratified random sampling. Di sini ada teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 banding 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Di sini teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan.
Di sini populasi daerah B misalkan ya, diambil dengan random tahapnya, yaitu lalu yang diambil jadi G. Diambil dengan random, yaitu ada tahap 2-nya, itu sebagai sampel individu. Selanjutnya yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi tidak semuanya bisa dipilih untuk menjadi sampel ya. Nah, yang pertama ini ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Nah, selanjutnya yang atau B, sampling kotak. Sampling kotak adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11. Dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 tersebut sebanyak 20 orang. Selanjutnya yaitu ada sampling purpose. Itu sampling purpose adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Atau selanjutnya yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, untuk selanjutnya atau slide terakhir yaitu ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purpose dan snowball. Nah, di sini ada gambarnya ya. Pilihan A. Pilihan A ada 2, yaitu B dan C. Saya akan membahas yang B dulu ya. B ini memilih D, E, dan F, dan si E ini misalkan memilih J, K, L, dan F memilih apa, dan D memilih apa, dan seterusnya. Sama halnya dengan yang A memilih C, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.